Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Azahra B dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyuntingan dan pengaturan fitur lanjut terhadap naskah. 1. Tatanan multi halaman. Pertama-tama kita blok semua halaman, lalu klik insert, lalu page number, pilih misalnya bottom of page. Saya pilih yang nomor 2. Kita juga dapat mengubahnya menjadi angka Romawi. Pada desain, kita pilih page number, lalu format page number, kita pilih angka Romawi. Nah, maka akan otomatis terubah menjadi apa yang sudah kita setting tadi. Dua, bekerja dengan objek equation. Pertama, kita klik insert, lalu klik equation, klik insert new equation, maka akan muncul type equation here. Pilihannya ada di sini. Misalnya saya akan pilih yang fraction. Saya tulis misalnya 3/4. Nah, maka ini adalah contoh object equation. Ketiga, diagram dan organization chart. Pertama kita klik insert, lalu klik smart art. Nah, ini adalah beberapa diagram dan organization chart atau bagan organisasi. Pertama, list atau daftar, berfungsi untuk menampilkan informasi yang berurutan maupun yang tidak berurutan. Yang kedua, proses. Proses berfungsi untuk memperlihatkan langkah dalam proses atau garis waktu. Yang ketiga, cycle atau siklus, berfungsi untuk memperlihatkan proses yang terus-menerus. Yang keempat, hierarki, berfungsi untuk membuat bagan organisasi. Yang kelima, relationship atau hubungan, berfungsi untuk menggambarkan koneksi. Yang keenam, matriks. Matriks berfungsi untuk memperlihatkan cara bagian-bagian berhubungan dengan keseluruhan. 7. Piramid atau piramida, berfungsi untuk memperlihatkan hubungan profesional dengan komponen terbesar pada bagian atas atau bawah. Yang terakhir, picture atau gambar, berfungsi untuk menggunakan gambar untuk menyampaikan atau memberi aksen konten. Misalnya saya akan menulis jenis manajer berdasarkan tingkatnya. Di sini saya menggunakan piramid. Pertama, top manager. Yang kedua, middle manager. Yang ketiga, lower manager. Nah, ini adalah contoh bentuk pembuatan diagram dan organization chart. 4. Penggunaan auto shapes dan clip art. Pertama, kita klik insert, lalu shape. Kita bisa memilih salah satu shape yang akan kita gunakan. Saya mau menggunakan yang ini. Kita klik, kemudian drag. Di sini kita bisa langsung mengetik. Misalnya di sini hujan. Nah, ini adalah contoh penggunaan shapes. Selanjutnya, clip art. Pertama kita klik insert, lalu clip art.
Nanti di sebelah kanan akan muncul fasilitas untuk memunculkan gambar clip art. Selanjutnya kita klik Go. Lalu kita cari apa yang kita inginkan. Misalnya saya mau memilih yang ini, langsung saja kita klik. Kalau mau menambahkan teks, bisa klik Picture Tools, lalu Format, lalu Wrapping Text. Kalau inline with text itu dalam garis. Kalau square itu di samping, behind itu di belakang teks, dan in front itu di depan teks. Nah, itu untuk pengaturan clip art. Format kolom koran, text direction, dan drop caps. Yang pertama, kolom koran. Pertama-tama kita blok seluruh paragraf, lalu klik page layout, lalu kolom. Di kolom ada 1, 2, 3, left, right, dan more column. Kita klik more column. Pada kolom ada preset 1 itu belum dibagi, 2 terbagi 2, 3 terbagi 3, left kecil bagian kiri, besar bagian kanan. Kalau right, besar bagian kiri, kecil bagian kanan. Misalnya kita pilih 2. Nah, maka ini adalah hasilnya. Kalau mau memberikan garis, kita kembali ke kolom, lalu more column, lalu klik line between. Oke. Ini hasilnya. Selanjutnya drop caps. Pertama-tama kita blok misalnya huruf W, lalu klik insert, lalu klik drop caps, klik arah panah ke bawah, lalu misalnya kita pilih drop pad. Nah, ini adalah contoh penggunaan drop caps. Kita juga dapat mengganti jenis fontnya dengan cara memblok huruf W tadi, lalu klik lagi drop caps, lalu drop caps option, kita pilih misalnya book Antiqua. Nah, maka akan otomatis berubah. Ketiga, text direction. Pertama kita klik insert, lalu klik text box, lalu pilih draw text box. Kita drag. Misalnya di sini saya akan menulis membaca. Saya akan meletakkannya di sini. Lalu kita ubah menjadi portrait. Nah, ini adalah contoh penggunaan text direction. 6. Penambahan background atau fill effect dan print watermark pada naskah. Pertama, penambahan background. Kita klik page layout, lalu klik pack color. Kalau kita mau memilih warna yang ada, maka kita tinggal pilih warna yang kita inginkan. Kalau kita mau memilih warna yang lebih bervariasi, maka kita klik fill effect. Dari sini kita bisa pilih gradient, tekstur, pattern, dan picture. Kalau gradient ada one color, ada two color, ada preset.
Di preset juga ada macam-macam. Terus arahnya juga bermacam-macam. Ada horizontal, vertikal, diagonal up, diagonal down. Sebagai contoh, kita ganti dengan ini. Maka backgroundnya akan seperti ini. Saya klik lagi page color, lalu fill effect. Kita pilih tekstur. Di tekstur ada tekstur air, tekstur kertas, dan lain-lain. Misalnya, contoh saya akan memakai tekstur kertas. Nah, maka akan terubah menjadi seperti ini. Nah, kalau kita mau ganti backgroundnya jadi gambar, maka kita klik lagi page color, lalu fill effect, pilih picture, terus select picture. Misalnya kita simpan di sini. Kita pilih yang ini, insert. Maka akan otomatis terubah menjadi apa yang sudah kita setting tadi. Selanjutnya penambahan print watermark. Print watermark merupakan latar belakang halaman dokumen Word, bertujuan untuk memberikan ciri khusus dari dokumen Word tersebut. Ada beberapa cara membuat print watermark, tapi sebelum itu kita remove dulu backgroundnya. Pertama, klik page layout, lalu klik icon watermark. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan watermark. Tetapi jika kita ingin mengganti custom watermark, kita klik custom watermark. Ada beberapa bagian dari print watermark. Yang pertama, no watermark, picture watermark, dan text watermark. No watermark berfungsi untuk menghilangkan print watermark yang telah kita buat. Picture watermark berfungsi untuk membuat print watermark dari foto atau gambar. Contohnya seperti ini. Klik select picture, lalu misalnya saya akan mengambil contoh yang ini. Insert. Nah, maka akan otomatis halaman dokumen tersebut memiliki watermark. Selanjutnya, untuk membuat teks watermark yang custom, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita remove watermark yang berada di icon watermark. Nah, maka secara otomatis halaman watermark hilang. Selanjutnya, kita klik lagi watermark, lalu klik custom watermark, klik icon text watermark. Sebagai contoh, saya akan mengetik di font, kita ganti menjadi Times New Roman. Pada size kita ganti menjadi 36. Pada color kita ganti menjadi hitam. Pada pilihan layout, pilih diagonal jika kita ingin teks posisi diagonal. Pilih horizontal jika ingin teks posisi horizontal. Di sini saya akan memilih posisi diagonal. Kita klik OK. Maka
akan secara otomatis halaman layout memiliki watermark custom. Pemberian bingkai dan fill. Pertama, klik page layout, lalu klik page border. Pada icon page border ada border, ada page border, dan shading. Terdapat 4 menu setting. Yang pertama, name, box, shadow, 3 dimensi, dan custom. Misalnya kita pilih yang page border. Kita klik box. Pada icon art, kita bisa memilih gambar seperti apa atau bingkai seperti apa yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih yang ini. Kita klik. Kalau kita ingin memperbesar bingkainya, kita klik white, lalu kita tinggal klik arah panah ke atas untuk memperbesar dan klik arah panah ke bawah untuk memperkecil. Misalnya saya akan menggunakan yang ini. Kemudian klik OK. Maka jadinya akan seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan pemberian bingkai dan fill. 8. Tabel dan grafik. Pertama kita klik insert, lalu klik tabel. Di sini akan muncul ikon kotak-kotak. Misalnya kita membuat tabel 4 ke samping, 5 ke bawah. Lalu kita klik. Nah, maka akan membentuk tabel. Ada cara manual membuat tabel menggunakan keyboard. Kita cukup ketik tanda tambah, lalu spasi, tanda tambah, spasi, dan seterusnya, tergantung tabel yang kita inginkan. Lalu tekan tombol enter. Nah, maka akan membentuk tabel. Jika ingin menambah kolom, maka tekan lagi tombol enter. Tanda tambah dan spasi itu sebagai baris, enter itu sebagai kolom. Ini adalah cara pembuatan tabel menggunakan keyboard. Lalu kita geser-geser seperti ini, tergantung yang kita inginkan. Misalnya di sini saya tulis nomor, di sini nama, di sini usia, di sini pekerjaan. 1, 2, 3, 4. Yang pertama Budi, Adi, Rina, Rian. Usianya 17, 15, 16, 16. Pekerjaan pedagang, misalnya kita melakukan penelitian di
jalanan. Jika ingin mengubah desainnya, kita klik desain, tinggal kita pilih, misalnya saya pilih yang ini. Nah, ini adalah bentuk tabel yang sudah kita setting tadi. Selanjutnya, pembuatan diagram. Pertama, kita klik insert, lalu klik chart. Kita tinggal pilih mau buat diagram apa dari tabel tersebut atau data tersebut. Misalnya saya buat diagram yang ini. Kita klik, lalu OK. Setelah itu akan muncul, biasanya akan muncul menjadi 2 lembar. Satunya itu gabungan Excel. Misalnya kita ubah namanya pada kategori. Yang pertama itu Budi, kategori 2 Adi, kategori 3 Rina dan Rian. Lalu bagian seri 1, 2, dan 3 itu adalah warna diagram tersebut. Misalnya biru itu seri 1. Misalnya kita cuma butuh seri 1, 2, dan 3 kita drag. Nah, maka akan otomatis berubah. Seri 1 kita ubah menjadi usia. Misalnya Budi 17, Adi 15, Rina 16, Rian 15. Jika sudah selesai, kita bisa menutup lembar kerja Excel. Nah, ini adalah contoh pembuatan diagram berdasarkan tabel atau data yang kita buat tadi. Itulah hasil pemaparan video materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.